Halo adik-adik, bagaimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Kembali lagi bersama Ibu Lia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai sejarah perumusan Pancasila. Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu panca yang artinya lima dan sila yang artinya dasar atau asas. Sehingga Pancasila artinya adalah lima dasar atau lima asas. Berikut adalah susunan Pancasila yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi dasar negara kita. Lalu bagaimana ya dengan sejarah perumusan Pancasila? Sejarah perumusan Pancasila diawali saat pemerintah Jepang membentuk BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Pada tahun 1944, kedudukan Jepang di wilayah Pasifik melemah. Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia untuk memperoleh dukungan dalam Perang Asia Timur Raya. Pada 29 April 1945, pemerintah Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Jumbi Kosakai. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat dan Wakil Ketua BPUPKI yaitu Ice Bangase Yoshio dan Raden Panji Suroso. BPUPKI beranggotakan 63 anggota aktif dari berbagai suku, ras, dan agama, serta 7 anggota pasif yang tidak punya hak suara. BPUPKI dibentuk dengan tujuan menyelidiki kesiapan bangsa Indonesia dalam menyambut kemerdekaan dan membentuk pemerintahan sendiri. BPUPKI menjalankan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan sidang kedua pada 10 Juli sampai 16 Juli 1945. BPUPKI melaksanakan sidang pertama di Gedung Chuo Sangiin yang kini dikenal sebagai Gedung Pancasila yang bertempat di Jakarta. Sidang pada hari pertama 29 Mei 1945 diawali dengan permintaan Ketua BPUPKI bahwa negara Indonesia merdeka memerlukan hal yang paling dasar, yaitu dasar negara. Maka pada saat itu setiap anggota diminta untuk memberikan masukan atau usulan terkait dengan rumusan dasar negara. Muhammad Yamin menjadi yang pertama mengusulkan rumusannya pada 29 Mei 1945 dalam pidatonya. Beliau mengusulkan rumusan dasar negara sebagai berikut. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, pada 31 Mei 1945, Mr. Supomo tampil menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Beliau mengusulkan rumusan dasar negara yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Lalu pada tanggal 1 Juni 1945, Ir Soekarno menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Usulan yang disampaikan beliau diberi nama Pancasila, yang bermakna 5 dasar atau 5 asas. Peristiwa tersebut akhirnya diperingati bangsa Indonesia sebagai hari lahirnya Pancasila. Berikut rumusan 5 dasar atau asas yang diajukan Ir Soekarno. Kebangsaan Indonesia,
internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Pada akhir sidang pertama BPU PKI, rumusan dasar negara belum juga terbentuk. Kemudian, panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 orang anggota BPU PKI di kantor besar Jawa Hokkaido. Dibentuklah panitia 9 untuk menyelidiki usulan mengenai perumusan dasar negara. Anggota panitia 9 yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokrosuyoso, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, dan Kiai Haji Wahid Hashim. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan rancangan pembukaan hukum dasar undang-undang yang disebut Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Rumusan Pancasila yang disampaikan pada Piagam Jakarta adalah sebagai berikut. Namun, karena mengingat adanya terbentuknya bangsa Indonesia dari penduduk yang memiliki beragam agama, maka sila pertama pada Pancasila yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Lalu, pada sidang kedua BPU PKI pada 10-16 Juli 1945 menghasilkan menyetujui isi rancangan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 diambil dari Piagam Jakarta. Selanjutnya, BPU PKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Hasil sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 telah mengesahkan pembukaan UUD dan dasar negara dan batang tubuh atau pasal-pasal UUD 1945. Pancasila merupakan hasil perjanjian luhur dari bangsa Indonesia. Perumusan Pancasila merupakan kesepakatan dari seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia bertekad menerapkan Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Nah, sekian tadi materi mengenai sejarah perumusan Pancasila. Sekarang anak-anak pasti sudah mulai lebih paham bagaimana sejarah perumusan Pancasila. Sekian dari Ibu, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.